Ayo para murid dan santri, kembali lagi guru membuat video. Guru menerangkan sesuatu hal yang juga sangat istimewa ya ini. Karena super langka juga super super tidak masuk akal. Iya. Masuk guru super tidak masuk akal ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, para murid dan santri dimanapun berada dan juga para pemirsa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua para pemirsa. Video ini diberi judul Guru Sang Yang Agung. Wah, keren. Baru mendengar atau gimana, atau juga sudah sering? Nah. Apa para murid, para santri, para pemirsa? Judulnya biar tahu bisa mengucap diantar alhamdulillahirobbilalamin. Belajar mengerti bahasa sejarah leluhur kalian. Sang Yang Agung. Siapa guru? Beliau Sang Yang Agung itu diajarkan guru ya. Sang Yang Agung adalah dia adalah Sang Mahakarya ya. Nah, ini diajarkan, diterangkan agar khususnya kalian bangsa manusia dan khusus juga bagi kalian pribumi Pancasila dan lebih khusus kalian para murid dan santri juga kalian yang dari Jawa ya, agar kalian tahu sejarah yang miliaran tahun ya, biar paham nanti. Para santri, sebelum guru mengulas tentang menerangkan banyak hal ya, dari sudah berapa ratus video. Guru mengingatkan begini poinnya ya. Anda sekarang di tahun 2023 Masehi ya. Kita selalu berpikir tentang ketakutan, tentang ingin sukses, ingin tentang berhasil, ingin dipuja, kepingin jadi orang yang berguna, kepingin yang bermanfaat kepada keluarga, udah banyak ya. Pada intinya sadarkan diri kita masing-masing ya. Alhamdulillah, satu contoh pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan juga sadari bahwa sampai ini hari kita masih di alam dunia ya. Ini harus disadari. Coba guru sedikit memberi ulasan ya. Berapa orang terdekat kita, berapa orang yang sudah pernah kita dengar, berapa manusia yang sudah pernah kita lihat, dan berapa orang yang sudah pernah interaksi dengan kita. Dari orang-orang yang berpengaruh dan orang-orang yang katanya sukses dan berhasil, faktanya banyak jutaan bahkan miliaran sudah pada pulang ke asalnya, sudah tidak di dunia lagi. Mari kita dengan menyadari bahwa kita masih di alam dunia ini, pandai-pandailah menikmati apa yang ada di dunia dan pandai-pandailah mensyukuri apa yang sudah ada. Dalam artian jangan mudah terobsesi tentang dosa, tentang halal, tentang haram, tentang najis, tentang Tuhan, tentang Allah. Kurangi hal-hal seperti itu ya. Karena bahasa-bahasa itu yang menakutkan bagi bangsa manusia, sehingga terpelosoklah manusia itu sampai ratusan tahun. Guru mengingatkan semua, boleh kita belajar, boleh kita menggali, boleh kita mempunyai opsi yang sangat tinggi, tapi sadari faktanya pada sampai ini hari kita pun masih dalam keadaan sehat dan kita masih ada di alam dunia ini. Sedangkan kadang orang yang terdekat, orang yang kita cintai pun banyak yang sudah pergi atau pulang kepada alamnya sana ya. Marilah belajar pandai-pandai mensyukuri apa yang ada di dunia. Para pemirsa, untuk video ini
mbahmu pakai baju sederhana ya. Nanti kalau pakai baju kayak biasanya, nanti dikirai kiai, dikirai ulama, dikirai macam-macam. Mbahmu pada video ini menempatkan porsi dan posisinya sebagai petani. Iya. Ya, jadi petani ya. Petani ya modelnya kayak gini. Artinya sebelumnya untuk para murid dan santri juga para pemirsa barangkali melihat video guru dengan pakai kaos seperti ini, kalau tidak nyaman sudah dinikmati aja. Kehidupan kita buat mudah. Jangan sok prestis, jangan sok lente, sudah sederhana aja ya, dibuat sederhana. Sesuai dengan judul ini, guru memberi judul yang disebut Sang Yang ya. Sang Yang Agung. Sang Yang Agung adalah sesuatu bila diterangkan, beliau itulah yang disebut Sang Mahakarya, para pemirsa ya. Itu sulit. Kembali lagi, sebenarnya video ini bukan dikonsumsi untuk bangsa manusia ya. Karena kembali lagi, bila tidak diterangkan guru, terutama kalian bangsa manusia dan khususnya Anda yang dari pribumi Pancasila, dan khususnya Anda yang ada di bumi Pulau Jawa, sehingga kalian lupa sejarah moyangmu itu sebenarnya siapa, maka guru berkewajiban menerangkan kembali ya. Kalau tidak diterangkan, peradaban rusak, kalian hilang jati dirimu ya. Ini harus dipahamkan. Memang sangat sulit ini nanti dipahami. Semoga guru diberi kecerdasan untuk menerangkan ini dengan sangat mudah atau sehingga mudah dipahami bagi para pemirsa. Karena ini sesuatu hal, pemahaman ini bukan khususnya bagi bangsa manusia ya. Bangsa apa guru? Ya bangsa moyangmu dulu-dulu itu. Bagi yang mahakarya katamu itu. Lantas apa nanti hikmahnya? Kalau nanti ini sudah diulas oleh guru, seperti di video guru yang lain menerangkan peradaban awal bangsa manusia. Itu miliaran tahun ya para pemirsa, para murid dan santri. Maka guru melalui video ini menekankan, menyarankan, mengingatkan ya. Dengarkan baik-baik. Sehebat apapun kalian bangsa manusia, didengarkan ya. Sudah jangan ngikuti pola berpikir yang katanya Tuhan, Tuhan atau Allah, Allah sudah. Guru memastikan semua terpelosok, semua salah kaprah. Mengapa guru? Apa yang dipelajari manusia sampai ini hari, baik di kitab-kitab apapun, itu hanya karya bangsa manusia di era tahun berapa ya. Sedikit disentuh tentang pemahaman ini. Dari video yang lain sudah diterangkan bahwa galaksi saja ya para pemirsa. Galaksi itu miliar, ya. Jadi galaksi itu miliar. Maka keberadaan bumi kita pun kalau kita mau berbicara itu sebenarnya tidak ternilai. Apalagi kita sebagai bangsa manusia. Ya, ini harus dipahami. Dengan demikian pun juga Anda harus bisa menarik diri. Buat apa kalian bertikai, berkelahi atas nama Tuhan, atas nama kebenaran, atas surga dan neraka? Tidak ada gunanya. Artinya kalian bangsa manusia, baik agama apapun, kalau kalian bertikai, terus melebih-lebihkan agamamu, kehidupanmu, lupa dengan yang sudah ada di dunia, lupa dengan keluarga, lupa untuk mencari kemuliaan, kebersamaan, tidak ada gunanya, nanti diulas oleh guru. Bila sudah memahami, bisa menggambarkan ilustrasi bahwa alam dunia ini, galaksi itu miliaran para pemirsa ya. Jadi guru sedikit memberi sentuhan atau pemahaman agar kalian tidak terdogma ya. Satu contoh begini. Anggap saja guru menerangkan 5.000 tahun ke belakang ya. 5.000 tahun ke belakang. Artinya sekarang tahun 2023 Masehi. Jadi 3.000 tahun sebelum Masehi ya. Ditambah 2.000, 5.000 tahun Masehi kemarin. Sampai ini hari, sampai tahun 2023, alat secanggih apa yang kita punya bagi bangsa manusia, ilmuwan seluruh dunia
dan ilmu pengertian dan ilmu pengetahuan ditambah ilmu spiritual. Itu guru menilai maksimal hanya 12%. Itu maksimal ya. Jadi ada sesuatu yang sangat tidak akan pernah dipahami oleh bangsa manusia. Dengan demikian guru memberi pemahaman atau menegaskan, sudah jangan terobsesi tentang Tuhan. Tuhan, dekat-dekat dengan Tuhan. Mujadah-mujadah yang keningmu sampai hitam tidak ada gunanya. Mengapa begitu? Manusia itu loh ya. 5.000 tahun sampai sekarang alatnya yang canggih secanggih sampai bisa di planet yang lain. Itu guru memberi barometer. Itu ilmu yang ada di galaksi. Itu maksimal loh ya, maksimal 15%. Itu ilmu apapun cuman begitu. Sedangkan di sana bila ya kembali lagi kalian tidak pernah ke sana tidak mengerti. Tidak mampu ya para peneliti. Secanggih alat apapun tidak mampu. Dengan demikian kembali lagi guru menegaskan. Percuma kalian berdebat silat dengan manusia yang lain. Ya. Terus kalian melakukan ibadah yang sesulit-sulit itu sampai di gua-gua. Sampai di tempat ibadah tidak pulang-pulang. Di kamar berjam-jam mengucap kalimat kata-kata yang tidak ada gunanya. Percuma. Dengan sedikit memberi ketegasan seperti ini, semoga kalian sadar bahwa kita sekarang masih ada di dunia. Kita mempunyai tanggung jawab tentang keluarga, tentang putra-putri, ke depan anak cucu, kepada bangsa negara kita. Kita masih banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Semoga dengan memahami ini Anda mempunyai kesadaran betul-betul sadar ya. Jangan kembali lagi seperti kemarin-kemarin. Baik para pemirsa, guru memberi gambar ya biar lebih mudah karena ini sesuatu yang sangat istimewa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hong wilahing sekaring bawana langgeng gumelaring jagat. Ayo para murid, ini diberi sesuatu hal yang sangat istimewa ya. Ini loh para murid khususnya kalian yang ada di pribumi Pancasila, khususnya ya ini kita Anda semua yang dari pribumi Jawa ya, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur sana ya. Guru memberi satu contoh ya, ini satu contoh pulau Jawa. Semoga video ini mendapat keringanan, semoga tidak blur ya. Jadi ini digambarkan pulau Jawa. Ini sesuatu hal yang sangat istimewa ya. Ini para murid ya, agar kalian tahu semua ya. Manusia kalian memang tidak akan pernah ada yang tahu ya. Kita, Anda, siapapun Anda, selagi Anda manusia atau bangsa manusia, Anda itu kan di atasnya bumi ini ya. Satu contoh ini pulau Jawa. Apa maksudnya guru? Bila kalian tahu, sebelum ada manusia yang di atas pulau ini, sama di pulau Kalimantan, di pulau Sumatera, di Sulawesi, di Madura, di Bali, di pulau mana. Itu bila Anda mengerti ya, Sang Yang Agung itu membuat sistem bagi manusia. Tubuh manusia itu Anda itu dari sari-sari yang ada di dalam perut bumi ini. Maksudnya begitu. Nah di dalam perut bumi satu contoh. Ini ya, ini satu contoh. Di dalam pulau Jawa ini ada naga yang sangat besar. Itu satu. Itu dewa dari seluruh yang ada di pulau Jawa. Nah dari apa yang ada di dalam ini nanti ada menjadi bagiannya. Ada kan yang mau naga besuki, ada yang mau baru kelinting, terus lagi di sana-sana. Itu cabang ya. Ini ada satu ini yang menopang pulau Jawa itu. Nah sejarahnya gimana guru kok bisa begitu? Ini miliar ya para santri dan murid ya. Maka tidak akan pernah tahu kalau kalian hanya bangsa manusia, kalau hanya baca kitab. Apalagi kitab yang multitafsir tidak jelas.
tidak akan pernah mengetahui tentang kehidupan, ya. Jadi apa yang di sini itu artinya begini para pemirsa ya. Apa-apa yang tumbuh di atas bumi itu semua itu gen atau energi atau daya dari ini. Nah, itu dibuat siklus berputar di sini. Ini jadi kalian, jadi kita, jadi orang tua kita, jadi leluhur kita itu dimakan. Nah, dari leluhur kalian itu sejak sebelum Masehi ini sudah diberi titik-titik tertentu. Namanya diberi sesaji atau sekarang kalian diberi candi-candi. Itu harus diisi para pemirsa, diisi untuk bahan baku. Untuk sirkulasi agar isi yang di dalam ini nanti bisa menghasilkan terus bagi bangsa manusia atau makhluk manusia yang di atas ini. Sehingga tidak kesulitan. Jadi tanaman bisa subur, menanam tidak banyak hama ini. Sebenarnya di situ. Kembali lagi karena ada masalah yang agama tidak jelas itu. Jadi problem ya. Nah, dari sini ini nanti sejarah ya, ini miliaran tahun. Ini bercabang sampai ke Sumatera, sampai ke Katemu Malaysia, sampai ke sana itu cabang. Nah, diajarkan sejarahnya dulu. Ini ya. Di dalam video guru yang lain diterangkan para pemirsa ya. Di atas langit sana itu ndak tahu ya waktunya karena kalian itu kan juga repot ya. Itu ndak tahu bilion tahun gimana ya para pemirsa. Anggap aja bumi yang ini belum ada bumi kembaran ya. Itu di situ dulu kan udah diulas oleh guru ya. Itu ada namanya naga, itu ndak ngerti ya, mungkin manusia menyebutnya itu naga langit ya. Maka ada bahasa yang sangat kuno, ini bahasa dari keadaan yang mengeluarkan bahasa sendiri. Jadi substansi awal bahasa itu miliaran itu di sini sudah dipakai ini. Maka kita sering pernah dengar ya, Hong Wilaheng. Itu bahasa keadaan ya, itu sudah miliaran tahun ya. Terus ada diambil atau keluar sampai menjadi di negara China menjadi Hong Sui. Nah, itu sejarah miliaran tahun ya para pemirsa. Itu ndak ada agama-agama yang rasul-rasul itu ndak ada para pemirsa. Ya kalian kembali lagi. Sejarah itu gara-gara salah sehingga ya salah semua. Lantas dari ini apa artinya guru? Jadi sebelum bumi ini kan ya tidak bisa ya, anggap aja bumi sebelum ada. Ini yang memproduk di sini. Bentuk makhluknya seperti itu. Itu konsepnya Sang Maha, namanya Sang Yang Agung. Jadi guru ini kalau komunikasi atau memanggil dia itu Sang Yang Agung. Itu maha karya yang meliputi tidak terbatas. Nah, dari cerita ini, nah ini yang harus kalian terutama di Jawa atau sebagai manusia coba ya. Hong Wilaheng. Jadi Hong Sui. Hong itu apa toh para murid, para santri? Diambil yang mudah aja ya. Hong itu bisa diwakili sebagai naga. Ya, bisa diwakili. Bisa juga diwakili sebagai burung hong. Di situ ada apa bahasanya? Naga dan burung. Dipahami ya? Naga dan burung. Sui ini sekarang keluar. Sebenarnya ini bahasa Jawa kuno, cuma ya sudah hilang ya. Sui itu bahasa Jawa kuno, sekarang keluar diambil ke China. Sui itu artinya air atau dewa air. Dirangkai ya. Ada burung ya. Wujud naga, ada naga dan burung, ada air. Nah, dari sejarah ini turunlah sejak masa lampau turun pertama ini di dalam Pulau Jawa ini. Lah ini berkembang biak bahasanya, menjelma atau membentuk dirinya. Itu berkembang biak sampai menguisi penjuru seluruh dunia itu. Sejarahnya begitu. Maka bila ditarik para pemirsa, apa yang ada di Pulau Jawa, memang pulau kita ini kecil ya dibanding dari benua yang lain. Tapi itu chipnya dunia. Nah ini sejarahnya di sana ini. Sampai ke alamnya para diarani ya itu tadi. Para dewa yang di sana itu miliaran tahun ya para pemirsa. Sehingga kalian jangan terobsesi lagi tentang
Tuhan, Tuhan, Tuhan begitu. Nah, di dalam Pulau Jawa ini para pemirsa, ini ada kuncinya ya. Mungkin di era sekarang manusia itu katanya itu ada apa ya? Ada pusakanya ini. Jadi ini mempunyai simbol pusaka dan yang megang pusaka ini yang berkewajiban menjaga Pulau Jawa ini. Jadi siapapun makhluk yang diamani dari Sang Hyang Agung itu biasanya terahnya ya sama rata-rata atau wajib dan memang harus dari alam dewa. Ini megang ya, megang kayak bendanya itu. Nah, dari benda ini yang akan mengatur ini, yang mengikuti, sehingga berkewajiban menopang apa-apa yang ada di sini ini. Nah, di sini nanti ada sesuatu hal yang diterangkan guru ya. Maka guru sering ya para pemirsa, kalian kadang kan tidak mengerti. Satu contoh, ada 20 tahun kemarin ya, dari tahun 2000 terus sampai kemarin tahun 2018. Ini sedikit nyeritakan, alhamdulillah agak selesai ya. Di pulau kita ini kan kapan hari ini retak. Nah inilah kalian kadang tidak mengerti para pemirsa. Di sini kadang leluhur kalian, leluhur kita itu untuk mengisi ini gimana? Ini retak di sini ini. Karena di sini dulu ya ini ya kembali lagi ya. Tempat-tempat yang sakral rusak, sesuatu hal yang dulu kalian bisa berterima kasih, bersedekah dengan bumi, ini tidak ada. Lah sedangkan ini ada kerusakan. Lah ini leluhur. Itu makanya kemarin kayak COVID, kayak orang mati musibah kecelakaan, terus orang-orang yang meninggalkan budaya, ini dimasukkan di sini loh ya para pemirsa. Maka guru menerangkan di video yang lain, tidak akan pernah ada kalian bangsa manusia itu yang disebut surga-surga. Kalau kalian tidak bisa terima kasih dengan bumi yang kalian pijak. Itu yang harus kalian pahami ya. Nah di sini nih kadang guru pun juga kadang agak berat. Kadang dengan santri yang sepuh ini kalau ada kekurangan gimana. Nah itu. Lah dari cerita ini nanti diulas ya. Sejarah ini sampai menjadi tulisan, sampai menjadi bahasa, dan sampai menerangkan terjadinya manusia. Ini nanti luar biasa. Bisa dipahami sedikit para pemirsa, ini sesuatu hal pemahaman sejarah metafisika yang luar biasa ini. Coba ya diajarkan guru. Di atas langit miliaran tahun ada dua makhluk. Jelmaan dari Sang Yang Maha Agung tadi. Nah di situ mulai membentuk unsur-unsur mau membuat bumi yang kita tempati ini. Maka di situ ada naga, ada burung, mengandung unsur sui, air. Ya. Di situ ada kata Hongwila, itu sampai sekarang sampai ratusan ribuan tahun turun menjadi bahasa Jawa, maka jadi semela, semila, sampai ditinggal oleh leluhur dimasukkan di Quran jadi bismillah. Artinya semila, bismillah, milah. Itu bahasa miliar tahun ya para pemirsa. Luar biasanya leluhur kita begitu. Semoga kalian bersyukur dan bangga dan semoga tidak terobsesi ya. Itu bahasa miliaran tahun itu. Nah dari cerita ini apa yang harus kalian ambil? Bahwa dunia itu seperti itu. Tidak seperti yang kalian dengar kemarin-kemarin yang pahala, yang sudah tidak seperti itu. Nah dari cerita ini coba dianalisa oleh guru. Dari cerita itu manusia gara-gara di Indonesia ini yang jadi problem ya, Anda harus paham ya. Sejak dibuatnya agama Islam ya, sejak dibuatnya itu sejak 67 sebenarnya sudah masalah 67 Masehi, lebih masalah lagi setelah Demak. Jadi di situ ada bahasa baru memakai kata itu Allah itu. Sehingga pikiran manusia ini mengembang, mengidentifikasi, mencari siapa ini. Tidak ketemu itu para pemirsa. Karena itu bahasa baru. Yang diterangkan siapa itu tidak ada.
Dengan perkembangan negara kita, penjajah masuk atau kolonial masuk. Waktu zaman Belanda. Nah, tatkala Belanda masuk, ada bahasa baru tentang yang maha kuasa atau bahasa Tuhan. Nah, sejak itulah di negara kita, di Republik Indonesia ini menerangkan dua bahasa. Yang satu memakai bahasa Allah, yang satu memakai bahasa Tuhan. Ini tidak akan pernah ketemu para pemirsa. Tidak akan pernah ketemu. Untuk meluruskan dari dua opsi yang salah kaprah, tidak ada subjek objeknya. Gimana caranya para murid? Diajarkan. Para murid, para santri, para pemirsa dimanapun berada. Melalui video ini Anda membuat pertanyaan dan sekaligus Anda harus bisa mengilustrasikan. Menurut Anda Allah itu bentuknya kayak apa? Kalau Tuhan itu bentuknya kayak apa? Ilustrasikan, terserah menurut Anda. Meskipun menurut ajaran atau menurut kitab bahwa Tuhan tidak bisa digambarkan. Yang satu Allah tidak boleh dibayangkan. Itu sesuatu pemahaman ilmu yang salah para pemirsa. Sesuatu yang ada itu bisa digambarkan. Bisa diilustrasikan. Kalau sesuatu yang tidak bisa diilustrasikan itu tidak layak dikonsumsi manusia. Dan tidak layak untuk dikenal oleh bangsa manusia. Karena tidak bisa diilustrasikan. Tidak bisa digambarkan. Karena apa-apa yang dibutuhkan manusia, apa-apa yang harus bisa digambarkan. Nah selama ini 2000 tahun, manusia ini rusak terutama di Indonesia ini. Yang satu Allah, yang satu Tuhan tidak ketemu. Untuk meringkas untuk perdebatan dari Allah dan Tuhan, rumusnya digandeng oleh guru jadi satu. Tatkala Anda tidak mampu atau bisa membayangkan, mengilustrasikan Allah dan Tuhan, kira-kira sama atau enggak? Satu contoh Anda kita dari orang Islam, yang satu contoh dari orang Nasrani yang memakai kata Tuhan. Di dalam pikiran orang yang beragama Nasrani, tatkala Tuhan ilustrasinya apa? Tatkala Allah ilustrasinya apa? Kalau tidak sama bagaimana? Kalau sama bagaimana? Iya guru gimana? Nah, coba didengarkan, ini nasihat yang sangat bagus ya. Tatkala Allah tidak ketemu ilustrasinya, Tuhan tidak ketemu. Diringkas oleh guru. Tuhan dalam agama disebut Allah dalam agama Islam. Mungkin Tuhan di dalam agama Nasrani dijamak mungkin Tuhan Yesus. Tapi masih kurang kredibel. Kalau Tuhan lebih solid. Diberi pertanyaan oleh guru. Apapun disebut Tuhan, kalau tidak mempunyai kekuatan, nah, jadi Tuhan tidak dia. Nah, keren kan? Iya. Ayo, para murid, para santri, para pemirsa. Seluruh bangsa manusia menghayal, menyebut, berharap, sampai memuja, sampai menyembah yang disebutlah Tuhan. Guru memberi pertanyaan. Kalau toh Tuhan itu tidak mempunyai tenaga, tidak mempunyai energi, tidak mempunyai daya, jadi Tuhan atau tidak dia? Ya tidak jadi. Benar enggak? Lantas gimana guru hubungannya? Bagaimana kalau ada sesuatu yang mempunyai daya, justru ini yang disebut sebenarnya Tuhan. Meskipun dia tidak bernama. Iya guru ya. Nah, ini diajarkan sesuatu hal yang sangat istimewa. Agar kalian bisa mengilustrasikan, agar sejarah peradaban yang hilang kalian akan mengerti dan kelak sampai batas waktu yang tidak terbatas, kalian bangsa manusia khususnya yang di Jawa Anda tahu bahwa yang disebut Tuhan adalah sesuatu daya yang sangat besar, energi yang tak terbatas. Energi adalah bahasa sekarang dari bahasa luar.
Dari bahasa Jawa, daya disebut menjadi tenaga menjadi bahasa Indonesia. Bahasa kuno sebelum menjadi bahasa Indonesia, tenaga, bahasa kuno, bahasa Jawanya apa? Tenogo. Nah itu loh. Ini loh para pemirsa. Bila kalian ingin dan mengetahui yang mempunyai daya yang mampu memproduk, mencipta, menjadikan, mengatur siklus terutama bumi seisinya. Maka orang-orang terdahulu, moyang-moyang terdahulu, dia pasti mengenal yang disebut itu naga. Karena yaitu daya atau kekuasaan atau wujudnya Sang Mahadaya. Dia mewujudkan dirinya seperti dan menjadi naga itu. Artinya kurang lebih 2000 tahun manusia berdebat silat sampai membunuh, sampai sekarang banyak yang meninggal. Itu salah kaprah. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya, coba. Daya, ya, daya, energi, tenaga, tenogo. Yaitulah Sang Maha Adidaya. Maka naga itu di alam manusia. Itu simbolnya daya kekuatan, simbolnya orang kaya. Mengapa begitu? Ya memang begitu. Nah, di antara gambaran atau bentuk ilustrasi yang divisualkan bangsa manusia, naga yang di bumi, yang di langit, itu persis apa yang satu contoh digambar khususnya di Pulau Jawa. Bukan naga yang digambarkan di negara satu contoh di Amerika atau di Yunani yang ekornya pendek, seperti itu, tidak seperti itu. Itu beda alamnya atau beda tempatnya. Tapi kalau ditarik dari alam dewa, seperti apa digambarkan atau di tempat-tempat keramat yang diwariskan oleh leluhur kita, itulah bentuk visualnya seperti itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan manusia? Maka di situ ada sandi ya tadi, apa? Tenogo. Ten itu maksudnya menempati, maka orang Jawa dulu menyebutnya enten. Wonten artinya ada, korubah menjadi wujud. Ada, tenaga. Karakter bentuknya visualnya seperti itu. Sampai sekarang, sampai kapanpun itu masih ada para pemirsa. Nah selama ini bagaimana guru manusia itu berdebat tentang Tuhan, itu salah kaprah. Lah lantas kalau seperti ini gimana? Terserah bangsa manusia. Guru sudah menerangkan fakta sejarahnya seperti itu dan sampai kapanpun tetap seperti itu. Diterangkan tenaga. Ada burung, ada sui, ada air. Naga disimbolkan di kaset guru, diterangkan setan, kelesetan berupa naga atau menjadi ular, disimbolkan kelamin laki-laki. Ceritanya Adam di surga. Ada burung, maka leluhur orang Jawa kalau nyebut kelamin itu burung. Di surat Fil disebut toiron ababil. Burungnya bapak. Ababil burung. Ketemu ya? Di situ ada sui, ada airnya. Kejadian manusia lihatlah. Sebelum kalian dibentuk, fal yang duril insanu mimma khuliq khuliqa mimma indafik yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Sesungguhnya kalian bangsa manusia dicipta dari air yang hina, liwat burung, toiron ababil. Nah, ketemu. Sejarah ketemu para pemirsa. Begitu luar biasanya sejarah yang diulas oleh leluhur kita, tapi sudah tidak akan pernah ada yang mampu. Nah, dari cerita itu ada bahasa yang disebut burung.
Maka mengapa di Pulau Jawa kalau menyebut burung itu, kalau lihat sekarang Anda menyebutnya burung apa? Burung bangau. Orang Jawa nyebutnya burung apa? Nah, ketemu. Iya, guru, gimana itulah? Ketemu ya. Saya buka, saya terangkan. Karena yang mengetahui sejarah ini hanya Dia Sang Maha Agung itu. Tapi bila tidak aku terangkan, kalian bertikai, bermusuhan atas nama Tuhan. Itu salah semua seluruh dunia. Semoga video ini mampu menerangi kalian, khususnya kalian bangsa Indonesia. Dan lebih khusus Anda yang di Jawa, yang di bumi Pancasila. Percuma kalian bertikai, berdebat, berlama-lama di tempat-tempat ibadah. Itu nyimpang semua. Lantas gimana, guru? Ya mari kita syukuri, semoga ini menjadi rahmat buat kalian. Bila ditarik faktanya para pemirsa, para murid dan santri, ada namanya burung sampai feng shui, hong shui, menjadi burung kuntul, toiron, ababil, manuk, ada air menjadi tenaga, menjadi nogo. Percaya dan tidak, seluruh bangsa manusia, kalian membuat manusia. Tenagamu besar atau tidak? Itu loh para murid, para santri. Makai tenaga atau enggak? Kalau kalian bangsa manusia tidak mempunyai daya atau energi, bahasa Jawanya tenaga, kalian kan gini. Bisa memproduk makhluk atau enggak? Maka sejarah sampai ini hari kurang lebih 5.000 tahun dibuka oleh guru demi kemaslahatan bumi seisinya. Semoga lambat hari bumi bisa dibenahi oleh guru dengan perlahan, khususnya bumi yang di Pulau Jawa. Karena kewajiban guru adalah menjaga hanya satu wilayah di Pulau Jawa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.